Salam bijaksana. Selamat datang kembali di channel Kebijaksanaan Leluhur. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan menakjubkan untuk menggali 66 kutipan kebijaksanaan agung dari Lao Tzu. Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Tapi tahukah Anda bahwa kalimat penuh makna ini berasal dari Lao Tzu, seorang filsuf legendaris dari Tiongkok? Dalam episode kali ini, kami akan membagikan kepada Anda 66 kutipan terkenalnya yang memiliki pengaruh luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara memerintah negara, memimpin orang, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, hingga cara kita memandang dan menilai suatu masalah. Yang membuatnya istimewa adalah metode ini didasarkan pada hubungan yang sangat erat antara manusia dan alam. Seperti yang terangkum dalam pepatahnya, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama menyimak kata-kata penuh hikmah ini. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena ada banyak sekali wawasan mengejutkan yang akan terungkap dalam perjalanan kita kali ini. 66 kutipan kebijaksanaan agung dari Lao Tzu. Lao Tzu adalah seorang tokoh sentral dalam filsafat Tiongkok. Keberadaan historisnya hingga kini masih menjadi perdebatan. Menurut legenda Tiongkok, ia hidup pada abad ke-6 SM. Namun, banyak sarjana modern berpendapat bahwa ia hidup pada abad ke-4 SM, pada masa 100 aliran pemikiran, di antara periode musim semi dan gugur, serta awal periode negara-negara berperang. Lao Tzu diyakini sebagai penulis Tao Te Ching, kitab suci Taoisme yang sangat berpengaruh, dan ia diakui sebagai pendiri kedua dari ajaran Taoisme. Taoisme sendiri adalah salah satu dari 3 ajaran besar yang sangat kuat mempengaruhi kebudayaan Tiongkok, yang juga dikenal sebagai 3 ajaran. Taoisme adalah salah satu dari 3 ajaran yang telah ada sejak zaman Tiongkok kuno, berdampingan dengan Konfusianisme dan Buddhisme. 3 tradisi pemikiran ini, Konfusianisme dan Taoisme yang lahir di Tiongkok, serta Buddhisme yang datang dari luar, telah memberikan dampak yang sangat besar pada fondasi budaya Tiongkok. Meskipun memiliki banyak perbedaan pandangan, ketiga ajaran ini telah berpadu secara harmonis menjadi satu tradisi yang utuh. Pengaruh 3 ajaran di bidang agama dan budaya bahkan melampaui batas-batas Tiongkok, menyebar ke negara-negara tetangga seperti Vietnam, Korea, Taiwan, dan Jepang. Menurut tradisi dan biografi yang tercatat dalam Catatan Sejarawan Agung karya Sima Qian, Lao Tzu hidup sezaman dengan Konfusius, meskipun usianya lebih tua dan bekerja sebagai seorang arsiparis di perpustakaan dinasti Zhou. Suatu hari, Konfusius tanpa sengaja bertemu dengannya di Mingdeizhou, dekat tempat yang sekarang dikenal sebagai Luoyang, di mana Konfusius berniat untuk membaca gulungan-gulungan di perpustakaan. Menurut kisah-kisah tersebut, selama berbulan-bulan berikutnya, Konfusius dan Lao Tzu terlibat dalam perdebatan sengit tentang ritual dan etiket, yang merupakan landasan dari ajaran Konfusianisme. Lao Tzu berpendapat bahwa upaya untuk memulihkan ritual dan sopan santun yang dianggap berlebihan oleh Konfusius untuk menciptakan perdamaian dunia adalah hal yang tidak praktis. Legenda Taoisme menceritakan bahwa perdebatan tersebut memberikan pencerahan yang jauh lebih mendalam kepada Konfusius daripada apapun yang ia baca di perpustakaan. Seiring berjalannya waktu, Lao Tzu merasa bahwa urusan negara sudah terlalu keruh dan memutuskan untuk pergi. Ia melakukan perjalanan ke arah barat dengan menunggangi seekor kerbau air, melewati negara Qin, dan dari sana ia lenyap ke dalam gurun yang luas. Legenda mengisahkan bahwa ada seorang penjaga gerbang bernama Yin Shi di gerbang barat Celahangu yang berhasil meyakinkan Lao Tzu untuk menuliskan semua pemahamannya sebelum ia melanjutkan perjalanannya ke gurun. Hingga saat itu, Lao Tzu hanya menyampaikan ajarannya secara lisan. Dan sama seperti kasus Yesus, Buddha Gautama, dan Konfusius, sebagian besar tulisan mereka diselesaikan oleh murid-muridnya. Atas permintaan prajurit penjaga gerbang itu, Lao Tzu menuliskan kitab Tao Te Ching.
Catatan dan lukisan tentang Lao Tzu yang tersisa hingga hari ini sering kali menggambarkannya sebagai seorang pria tua berkepala pelontos dengan janggut putih atau hitam yang sangat panjang. Ia seringkali digambarkan sedang menunggangi seekor kerbau air. Karya Lao Tzu. Kitab Tao Te Ching adalah salah satu risalah filsafat yang paling luar biasa dalam sejarah filsafat Tiongkok. Karya agung yang diyakini ditulis olehnya ini membahas banyak masalah filosofis mengenai hubungan antara manusia dan alam. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam, yang mengajarkan bahwa manusia perlu hidup selaras dengan alam dan Sang Pencipta, mematuhi hukum alam, dan membina diri untuk hidup lebih lama dan lebih dekat dengan Tao. Berbeda dengan argumen yang diajukan oleh Plato dalam karyanya Republik mengenai berbagai bentuk pemerintahan, Lao Tzu justru menunjukkan bahwa hukum dan pemerintahan yang terstandarisasi hanya akan menghasilkan masyarakat yang lebih sulit dikendalikan. Lao Tzu berkata, "Jika rakyat tidak takut mati, bagaimana caramu menakuti mereka dengan kematian?" Ini dapat diartikan bahwa jika terlalu banyak hukum yang keras diberlakukan untuk memaksa rakyat patuh, tetapi hati mereka tidak menerimanya, maka hal itu hanya akan menimbulkan situasi yang lebih sulit di kemudian hari. Sama seperti pemikir Tiongkok lainnya, cara penyampaian gagasannya seringkali menggunakan analogi, kalimat-kalimat yang diulang secara simetris, sajak, dan rangkaian peristiwa yang berulang. Tulisan-tulisan yang diyakini berasal darinya sangat puitis dan seringkali sulit dipahami. Tulisan tersebut dianggap sebagai titik awal untuk perenungan tentang kosmologi atau pengamatan batin. Teori estetika dalam seni Tiongkok berakar dari ide-idenya, dan penerusnya yang paling terkenal adalah Zhuangzi. Gagasan Lao Tzu tentang keberadaan dua kutub yang berlawanan memiliki kemiripan dengan filsafat Heraklitus, seorang filsuf Yunani abad ke-6 SM, serta aliran stoicisme di Yunani dan Roma. Inilah kata-kata bijaknya. 1. Memerintah negara dengan kebenaran, menggunakan pasukan dengan strategi tak terduga, dan memenangkan dunia dengan tidak berbuat apa-apa. Kalimat aslinya berbunyi, dengan kebenaran memerintah negara, dengan strategi tak terduga menggunakan pasukan, dengan tidak berbuat apa-apa merebut dunia. Artinya, negara harus dipimpin dengan prinsip kebenaran, peperangan membutuhkan keluasan dan perubahan, dan kepercayaan rakyat dimenangkan dengan tidak mengganggu atau membebani mereka. Semakin banyak hukum dan peraturan di dunia, semakin miskin rakyatnya. Semakin tinggi pajak, semakin kacau negaranya. Semakin banyak akal dan siasat yang dimiliki penguasa, semakin mudah hal-hal aneh dan jahat terjadi. Karena itulah dikatakan, aku tidak berbuat apa-apa dan rakyat berubah dengan sendirinya. Aku tenang dan rakyat bahagia dengan sendirinya. Aku tidak ikut campur dan rakyat menjadi makmur dengan sendirinya. Aku tidak berhasrat dan rakyat menjadi sederhana dengan sendirinya. 2. Orang yang pandai memanfaatkan orang lain tahu bagaimana menempatkan dirinya di bawah mereka. Kalimat aslinya berbunyi, orang yang pandai memanfaatkan orang lain berada di bawah mereka. Ini berarti, seorang jenderal yang hebat tidak memamerkan kekuatannya. Seorang pejuang yang hebat tidak mudah marah. Seorang pemenang yang hebat tidak perlu bertempur langsung dengan musuh. Orang yang pandai memanfaatkan orang lain tahu bagaimana bersikap rendah hati. Itulah yang disebut mengetahui cara untuk tidak bersaing. Mengetahui cara memanfaatkan kekuatan orang lain, selaras dengan langit, dan merupakan tingkatan tertinggi para leluhur. 3. Dalam mengatur rakyat dan melayani surga, tidak ada yang lebih penting daripada kesederhanaan. Kalimat aslinya berbunyi, dalam mengatur manusia dan melayani surga, tiada yang melebihi kesederhanaan. Artinya, dalam memerintah rakyat dan mengabdi pada surga, tidak ada yang lebih baik daripada sikap hemat dan hati-hati. Hanya dengan kesederhanaan, hati rakyat akan cepat tunduk. Cepat tunduk berarti menghargai penumpukan kebajikan. Dengan menghargai penumpukan kebajikan, tidak ada hal yang tidak bisa diatasi. 4. Mengetahui kapan harus berhenti, maka tidak akan ada bahaya.
Kalimat aslinya berbunyi, mengetahui kapan harus berhenti dapat menghindari bahaya. Maknanya adalah, dengan mengetahui batas, seseorang dapat terhindar dari situasi berbahaya. Karena tidak merasa puas diri, seseorang dapat terus-menerus membuang yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Ketika segala sesuatu tumbuh dan berkembang hingga mencapai puncaknya, perlahan ia akan menuju kemunduran atau akhir. Bisakah takdir ini dihindari? 5. Ketika sesuatu mencapai titik ekstrim, ia akan berbalik arah. Filsafat Lao Tzu menekankan pendekatan dialektis dalam memandang segala sesuatu. Ia percaya bahwa keberuntungan bisa menjadi malapetaka dan malapetaka bisa menjadi keberuntungan. Ketika sesuatu mencapai titik ekstrim, ia akan berbalik arah, berarti bahwa ketika suatu benda atau peristiwa mencapai titik puncaknya, ia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Pelajaran di baliknya adalah bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan secukupnya, tanpa memaksakan kehendak. Jika tidak, situasinya akan berkembang ke arah sebaliknya. Dalam hal ini, segala sesuatu harus menyisakan ruang. Kata-kata tidak boleh diucapkan sampai tuntas, dan tindakan tidak boleh dilakukan hingga akhir. Seperti kata pepatah kuno, mundur selangkah untuk berpikir, niscaya akan ada kegembiraan. Prinsip ini juga menasehati kita bahwa di saat putus asa, harapan mungkin sudah di depan mata. Kesulitan adalah kesempatan terbaik untuk menempa diri. 6. Mengenal diri sendiri adalah pencerahan. Lao Tzu percaya bahwa orang yang secara kritis menganalisis dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar mengenal dirinya. Namun, menganalisis orang lain itu mudah, sementara menganalisis diri sendiri adalah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, ada pepatah, nilai sejati seseorang terletak pada kemampuannya mengenal diri sendiri. 7. Terlalu banyak bicara tidak sebaik menjaga jalan tengah. Kalimat aslinya berbunyi, banyak bicara seringkali berujung pada kegagalan. Lebih baik menjaga jalan tengah. Artinya, kembangkan sikap rendah hati yang alami. Bertindaklah dengan cekatan, namun bicaralah dengan hati-hati. Jangan mengucapkan kata-kata yang belum dipertimbangkan dengan matang, jangan berbicara dengan dogmatis atau tanpa makna. 8. Manusia saat hidup itu lembut dan lentur, saat mati menjadi kaku dan keras. Kalimat aslinya berbunyi, saat manusia hidup, ia lembut dan lemah. Saat ia mati, ia kaku dan keras. Artinya, manusia saat hidup itu lembut, saat mati menjadi kaku. Tumbuhan dan pepohonan saat hidup itu lentur, saat mati menjadi kering dan keras. Oleh karena itu, kekakuan adalah milik kematian, kelembutan adalah milik kehidupan. Jika kekuatan militer digunakan secara berlebihan, ia akan hancur, karena yang terlalu keras akan patah. Kelembutan dan kelemahan berada di atas, kekerasan dan kekuatan berada di bawah. 9. Tidak berbuat apa-apa, namun tidak ada yang tidak dikerjakan. Kalimat aslinya berbunyi, Wu Wei, namun tidak ada yang tidak tercapai. Lao Tzu berkata, mengejar ilmu menambah pengetahuan setiap hari, mengikuti Tao mengurangi keinginan setiap hari. Mengurangi dan terus mengurangi hingga mencapai Hu Wei. Dengan Hu Wei, tidak ada yang tidak tercapai. Artinya, menuntut ilmu pengetahuan akan menambah pengetahuan dan cara berpikir kita. Namun, mengikuti Tao menuntut kita untuk melepaskan segala jenis nafsu dan pikiran yang mengganggu, hingga mencapai keadaan selaras dengan alam tanpa perlu memaksakan kehendak. Dalam keadaan seperti itu, meskipun seolah tidak melakukan apa-apa, segala sesuatu dapat tercapai dengan sukses. Sebaliknya, orang yang setelah memahami suatu hal, dengan semangat yang membara, berharap mencapai sesuatu, maka ketenaran dan keuntungan akan mengikutinya. Bagaimana cara melepaskan ketergantungan dan keserakahan terhadap ketenaran dan keuntungan? Hanya bisa melalui kultivasi diri, melihat dengan jernih situasi dunia dan peran diri sendiri di panggung kehidupan. Tidak dikendalikan oleh ketenaran dan keuntungan hingga mencapai keadaan bertindak secara alami. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri kebijaksanaan kuno yang tak lekang oleh waktu. 10. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti jalannya sendiri secara alami. 11. Siapapun yang tergesa-gesa melompat ke depan tidak akan pernah bisa melangkah jauh.
12. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah pertama. 13. Tao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Tao adalah sumber dari alam semesta. Dengan demikian, semua hal sejatinya berasal dari satu kesatuan yang sama, yaitu Tao. 14. Orang yang tahu kapan merasa cukup, tidak akan pernah merasa terhina. 15. Jika engkau ingin menyusutkan sesuatu, biarkan ia mengembang terlebih dahulu. Jika engkau ingin melepaskan sesuatu, biarkan ia tumbuh subur terlebih dahulu. Jika engkau ingin menerima sesuatu, engkau harus memberi terlebih dahulu. 16. Jika seseorang dapat menyadari bahwa dirinya tidak kekurangan apapun, maka seluruh dunia menjadi miliknya. 17. Orang yang paling bijaksana adalah ia yang tahu apa yang tidak ia ketahui. 18. Tai Chi melahirkan dua kutub, Yin dan Yang. Dua kutub melahirkan 4 simbol. 4 simbol melahirkan 8 trigram, dan 8 trigram melahirkan segala sesuatu di alam semesta. 19. Mengenal diri sendiri adalah pencerahan sejati. Mampu mengalahkan orang lain menunjukkan kekuatan, tetapi mampu menaklukkan diri sendiri adalah ketangguhan yang sesungguhnya. 20. Di awal mula langit dan bumi yang masih dalam kekacauan, kata Tao berdiri di atas segalanya. 21. Jika engkau ingin mendapatkan segalanya, engkau harus siap melepaskan segalanya. 22. Jika engkau memahami bahwa segala sesuatu senantiasa berubah, maka engkau tidak akan berusaha menggenggam apapun. 23. Terlalu fokus untuk mengalahkan orang lain akan membawa kekacauan. Fokus untuk menaklukkan diri sendiri akan membawa kedamaian. 24. Memahami orang lain itu pintar, tetapi memahami diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. 25. Ketika tidak ada lagi pertentangan, semua konflik akan hilang dengan sendirinya. 26. Seseorang yang sibuk membuktikan dirinya tidak akan pernah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. 27. Awal yang indah seringkali menyamar sebagai akhir yang tragis. 28. Biarkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan alirannya yang alami. 29. Kelembutan mengalahkan kekerasan, ketenangan mengalahkan kegelisahan. 30. Jika engkau terlalu memikirkan pengakuan dari orang lain, engkau akan menjadi tawanan bagi mereka. 31. Tak berbentuk dan tak berwujud adalah kedamaian yang tertinggi. 32. Siapapun yang terlalu mudah berjanji, pasti akan sulit untuk menepatinya. 33. Cermin yang jernih tidak akan ternoda oleh debu. Hati yang murni tidak akan terikat oleh keinginan. 34. Ketika Anda puas menjadi diri sendiri, tanpa membandingkan atau bersaing dengan siapapun, semua orang akan menghormati Anda. 35. Seseorang yang masih dikuasai oleh keinginan hanya akan melihat hal-hal yang dangkal di permukaan dan tidak akan pernah memahami keajaiban yang tersembunyi jauh di dalam. 36. Kebahagiaan lahir dari penderitaan, dan penderitaan bersembunyi di dalam kebahagiaan. 37. Tahu kapan merasa cukup, itulah kecukupan yang sejati. Tahu kapan harus beristirahat, itulah ketenangan yang sejati. 38. Seseorang yang ingin mengendalikan orang lain tidak akan pernah bisa mengendalikan dirinya sendiri. 39. Siapapun yang ingin menonjolkan dirinya justru akan meredupkan cahayanya sendiri. 40. Jika engkau berani melihat ke dalam hatimu sendiri, engkau akan menemukan semua jawaban yang kau cari. 41. Tao yang dapat diungkapkan dengan kata-kata bukanlah Tao yang sejati dan abadi. Nama yang bisa diberikan bukanlah nama yang sejati dan abadi. Ini adalah kalimat pembuka dari kitab Tao Te Ching karya Lao Tzu. Maknanya, Tao yang bisa dijelaskan bukanlah lagi Tao yang murni. Nama yang bisa disebut bukanlah nama yang abadi. Hal ini karena Tao adalah hakikat abadi dari segala sesuatu yang tidak dapat dibatasi oleh nama atau definisi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Mandarin, kata Tao memiliki puluhan makna. Arti dasarnya adalah jalan atau cara. Namun sebagai sebuah konsep filosofis, Tao adalah prinsip agung, tatanan alam semesta yang menjadi dasar dari segalanya, sebuah kekuatan spiritual yang menghubungkan langit, bumi, dan manusia. 42. Tanpa nama adalah awal dari langit dan bumi. Dengan nama adalah ibu dari segala makhluk. Saat alam semesta belum terwujud, ia tak bernama. Begitu segala sesuatu tercipta, barulah mereka diberi nama untuk membedakannya. Ada dan tiada hanyalah istilah sementara untuk memahaminya. Tao yang tak bernama memungkinkan kita melihat esensinya yang misterius dan agung, sementara nama-nama menunjukkan perbedaan dan perpisahan di antara segala hal. Untuk memahami keajaiban Tao yang menyeluruh, seseorang harus kembali ke ketiadaan, mencari hakikat yang menyatukan segalanya, bukan terjebak dalam perselisihan karena perbedaan nama. 43. Oleh karena itu, dengan melepaskan hasrat, seseorang dapat melihat keajaibannya. Dengan memiliki hasrat, seseorang hanya melihat manifestasinya. Artinya, ketika kita bebas dari keinginan duniawi, kita dapat melihat esensi sejati yang agung dari diri kita dan alam semesta. Namun, ketika kita terus-menerus dikuasai oleh hasrat, kita hanya akan melihat batasan-batasan dan wujud luarnya saja. 44. Langit itu abadi, bumi itu kekal. Alasan mengapa langit dan bumi bisa abadi dan kekal adalah karena mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka bisa hidup selamanya. Ini adalah sebuah perenungan yang mendalam. Langit dan bumi memberikan segalanya tanpa pamrih. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Dan justru karena itulah keberadaan mereka menjadi abadi. 45. Maka, orang baik adalah guru bagi orang yang tidak baik, dan orang yang tidak baik adalah pelajaran bagi orang baik. Jika seseorang tidak menghargai gurunya atau tidak menyayangi pelajarannya, maka meskipun ia cerdas, ia berada dalam kekeliruan besar. Inilah yang disebut intisari kebijaksanaan. Artinya, kita semua saling terhubung. Orang baik menjadi teladan, sementara kesalahan orang lain menjadi cermin dan bahan pembelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik. Tidak menghargai teladan dan tidak mau belajar dari kesalahan adalah sebuah kesesatan yang besar, meskipun kita merasa pintar. Memahami hubungan ini adalah inti dari kearifan sejati. Maka dari itu, untuk memahami orang lain, lihatlah diri kita sendiri. Untuk memahami keluarga lain, cermatilah keluarga kita sendiri. Untuk memahami desa lain, pelajarilah desa kita sendiri. Untuk memahami bangsa lain, renungkanlah bangsa kita sendiri. Dan untuk memahami seluruh dunia, mulailah dengan memahami hakikat yang ada di dalamnya. Inilah cara saya memahami dunia, dengan memulai dari apa yang paling dekat dengan saya. Ada sebuah ajaran kuno yang mengatakan, jaring langit itu maha luas, tampak jarang, namun tak ada satupun yang bisa lolos. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa keadilan alam semesta selalu bekerja, meskipun terkadang tidak terlihat secara langsung. Setiap perbuatan, baik atau buruk, pada akhirnya akan menemukan ganjarannya. Berhati-hatilah pada akhir sebuah pekerjaan, sama seperti saat memulainya, maka tidak akan ada kegagalan. Betapa sering kita memulai sesuatu dengan semangat yang membara, namun menjadi lengah saat mendekati akhir. Sang bijak mengingatkan kita bahwa kewaspadaan yang konsisten dari awal hingga tuntas adalah kunci menuju keberhasilan sejati. Jalan langit itu selalu memberi manfaat, tidak pernah merugikan. Jalan orang suci adalah berkarya, bukan bersaing. Bayangkan sahabatku, kekuatan yang begitu besar namun tidak pernah menyakiti. Itulah sifat alam. Orang bijak meneladani ini. Mereka berkarya dan memberi tanpa pamrih, tanpa perlu berebut pengakuan atau kedudukan. Justru karena mereka tidak bersaing dengan siapapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bersaing dengan mereka. Seperti yang pernah dikatakan Lao Tzu, kebaikan tertinggi itu laksana air. Air memberi kehidupan pada jutaan makhluk tanpa bersusah payah.
Ia mengalir ke tempat-tempat yang direndahkan orang, dan karena itu, ia begitu dekat dengan jalan kebenaran. Sebuah paradoks kehidupan yang indah. Di dalam kemalangan seringkali bersembunyi bibit keberuntungan, dan di puncak kebahagiaan terkadang mengintai benih-benih bencana. Hidup ini adalah siklus yang terus berputar. Saat kita terpuruk, janganlah putus asa, karena perubahan menuju kebaikan mungkin sudah dekat. Saat kita di atas, tetaplah waspada dan rendah hati. Jika rakyat tidak lagi takut pada kekuasaan, maka kekuasaan yang lebih besar dan menakutkan akan datang. Ini adalah peringatan bagi para pemimpin. Ketika penindasan dan ketidakadilan membuat rakyat kehilangan rasa takutnya, itu adalah pertanda bahwa sebuah perubahan besar yang mungkin penuh gejolak akan segera tiba. Oleh karena itu, orang bijak mengenal dirinya sendiri tanpa perlu pamer. Ia mencintai dirinya sendiri tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia memilih esensi daripada penampilan. Ia memilih untuk mengenal dan mencintai diri sendiri dan melepaskan kebutuhan untuk diakui dan dihormati oleh orang lain. Ketika rakyat tidak lagi takut akan kematian, ancaman kematian tak akan lagi berguna. Jika rakyat biasa sudah begitu tertekan hingga mereka tidak takut mati dan ada yang berbuat jahat atau memberontak, lalu kita menangkap dan membunuhnya, siapa lagi yang berani melawan? Ini adalah pertanyaan mendalam tentang batas-batas kekuasaan dan keputusasaan. Karena welas asih, seseorang bisa menjadi pemberani. Karena hemat, seseorang bisa menjadi dermawan. Karena tidak berani menempatkan diri di depan, ia justru bisa menjadi seorang pemimpin. Lihatlah kekuatan yang tersembunyi di dalam kelembutan. Keberanian sejati lahir dari cinta, bukan dari amarah. Kemurahan hati yang tulus datang dari kemampuan mengelola, bukan dari kelimpahan semata. Dan kepemimpinan terbaik lahir dari pelayanan, bukan dari ambisi untuk menjadi yang terdepan. Di zaman dahulu, mereka yang ahli dalam mengikuti jalan kebenaran tidak membuat rakyat menjadi pintar dan licik, melainkan menjaga mereka tetap sederhana dan tulus. Ini bukan tentang membuat rakyat bodoh, tetapi tentang memelihara kejujuran dan kepolosan hati, menjauhkan mereka dari kerumitan dan tipu daya yang hanya membawa penderitaan. Itulah sebabnya, ia tidak bisa didekati secara berlebihan, juga tidak bisa dijauhi. Ia tidak bisa dimanfaatkan, juga tidak bisa dirugikan. Ia tidak bisa dipuja-puja, juga tidak bisa direndahkan. Karena berada di luar dualitas ini, ia menjadi yang paling berharga di seluruh dunia. Keagungan jalan, Tao, dan kemuliaan kebajikan, Te, tidak datang dari perintah siapapun. Keduanya agung dan mulia secara alami. Sama seperti matahari yang bersinar bukan karena diperintah, kebenaran dan kebajikan memiliki nilainya sendiri yang inheren dan abadi. Oleh karena itu, semua makhluk di alam semesta secara naluriah menghormati jalan kebenaran dan memuliakan kebajikan. Orang yang dapat dipercaya, aku mempercayainya. Orang yang tidak dapat dipercaya, aku pun tetap mempercayainya. Dengan begitu, semua orang akan belajar menjadi dapat dipercaya. Ini adalah tingkat kepercayaan yang luar biasa. Sebuah keyakinan pada kebaikan mendasar di dalam diri setiap manusia yang pada akhirnya dapat mengubah mereka. Apa yang diajarkan oleh orang-orang zaman dahulu, aku juga mengajarkannya. Mereka yang hidup dengan kekerasan tidak akan mati dengan tenang. Aku akan menjadikan ini sebagai dasar dari ajaranku. Sebuah hukum universal yang sederhana namun mendalam, bahwa kekerasan hanya akan melahirkan penderitaan dan akhir yang tragis. Kecerdasan yang dangkal dan pamer pengetahuan hanyalah bunga dari jalan kebenaran, bukan buahnya. Itu adalah awal dari kebodohan. Oleh karena itu, seorang manusia agung akan memilih substansi yang tebal daripada permukaan yang tipis. Ia memilih buah yang bernutrisi daripada bunga yang sekadar indah dipandang. Ia melepaskan yang dangkal dan memegang erat yang sejati. Manusia dengan kebajikan tertinggi berbuat baik karena dorongan hati yang tulus, tanpa tujuan apapun. Manusia dengan kebenaran tertinggi berbuat benar karena adanya pertimbangan, membedakan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Ada tingkatan dalam berbuat baik, dan yang tertinggi adalah yang mengalir secara alami, tanpa pamrih. Kata-kata yang benar seringkali tidak indah.
Kata-kata yang indah seringkali tidak benar. Sebuah pengingat untuk selalu mencari kebenaran di balik kata-kata yang kita dengar, dan untuk berbicara dengan tulus, bukan sekadar untuk menyenangkan telinga. Angin topan tidak berlangsung sepanjang pagi, hujan deras tidak berlangsung sepanjang hari. Segala sesuatu di dunia ini, sekuat dan sedahsyat apapun, pada akhirnya akan berlalu. Ini mengajarkan kita tentang ketidakkekalan dan memberi kita harapan di saat-saat sulit. Alasan mengapa aku bisa mengalami penderitaan besar adalah karena aku memiliki tubuh ini. Jika aku tidak memiliki tubuh, penderitaan apa yang bisa menimpaku? Oleh karena itu, barang siapa yang menghargai dirinya lebih dari dunia, kepadanya dunia bisa dipercayakan. Barang siapa yang mencintai dirinya lebih dari dunia, kepadanya dunia bisa dititipkan. Pemimpin sejati adalah ia yang melayani bukan karena ego, melainkan karena rasa cinta dan tanggung jawab yang mendalam pada dirinya sendiri, yang kemudian meluas kepada semua. Orang yang pandai berjalan tidak akan meninggalkan jejak. Orang yang pandai berbicara tidak akan membuat kesalahan. Orang yang pandai berhitung tidak memerlukan alat bantu. Pintu yang ditutup dengan baik tidak memerlukan palang, namun tidak akan bisa dibuka. Ikatan yang dibuat dengan sempurna tidak memerlukan tali, namun tidak akan bisa dilepaskan. Karena itulah, seorang bijak bestari selalu pandai menolong sesama, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa tersisihkan. Mereka juga selalu pandai memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya, sehingga tidak ada satupun benda yang terbuang sia-sia. Inilah yang disebut berjalan dalam cahaya pencerahan sejati. Maka, camkanlah ini sahabatku. Orang yang baik adalah guru bagi mereka yang belum baik, dan mereka yang belum baik adalah bahan pelajaran berharga bagi orang yang baik. Jika kita tidak menghargai guru kita dan tidak pula mencintai bahan pelajaran itu, maka sehebat apapun kecerdasan kita, kita akan tetap tersesat dalam kebingungan yang mendalam. Inilah intisari misterius dari jalan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menemani perjalanan kami hingga akhir di channel Kebijaksanaan Leluhur. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan tentu saja subscribe channel kami agar tidak ketinggalan mutiara-mutiara kearifan lainnya. Bagikan juga video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi agar kebijaksanaan ini dapat menyebar lebih luas. Kami sangat ingin mendengar pemikiran Anda, silakan bagikan renuman Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.